Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novan. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi rekayasa perangkat lunak sistem informasi dari materi 1 sampai 15. Oke, pertama software. Pengertiannya yaitu perangkat lunak software atau perangkat lunak merupakan komponen dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang merepresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan oleh komputer. Jenis software menurut pasar itu ada software generik dan pesanan. Software generik sendiri itu merupakan perangkat lunak standar yang diproduksi oleh perusahaan pengembang dan dijual pada pasar terbuka ke siapapun yang bisa membelinya atau shrink wrap. Dan software pesanan merupakan perangkat lunak yang dikembangkan khusus dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu jenis software menurut platformnya, yaitu ada software system yang dimana digunakan untuk kebutuhan komunikasi antar perangkat keras seperti Windows, Linux, Macintosh. Lalu ada software real time, yaitu software yang digunakan untuk software yang bekerja atau digunakan sesuai dengan waktu nyata dan terus beroperasi seperti halnya ATM. Lalu software bisnis, yaitu software yang digunakan untuk kebutuhan bisnis seperti halnya SAP atau SAP dan point of sale atau POS. Lalu ada software teknik dan ilmu pengetahuan, yang dimana software yang digunakan untuk kebutuhan teknik dan ilmu pengetahuan, yang dimana contohnya ada SketchUp, MATLAB, dan SPSS. Lalu ada software tertanam atau embedded software, yang mana merupakan software yang di dalamnya berupa chip. Lalu ada software komputer personal, yang dimana contohnya PDA atau Personal Digital Assistant dan PC tablet. Lalu ada software kecerdasan buatan, yaitu software yang digunakan untuk membangun kecerdasan buatan atau AI, yang contohnya TensorFlow, Content Dynamic Platform. Lalu ada software mobile, yang dimana merupakan software atau aplikasi yang digunakan untuk environment mobile phone atau lingkungan mobile. Lalu jenis software menurut lisensinya itu ada dua, ada open source dan proprietary software. Open source sendiri itu software yang source code-nya terbuka dan didiskusikan dalam suatu format lisensi yang memungkinkan pihak lain secara bebas memperbanyak dan memodifikasi source code tersebut atau informasi di dalamnya. Jenis lisensi open source ada GNO, General Public License atau GPL, Apache License, BSD License, MIT License, Mozilla Public License. Lalu ada proprietary software, yang mana software source code-nya tertutup dan didistribusikan dalam suatu format license yang membatasi pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak, dan memodifikasi. Jenisnya ada shareware dan freeware. Terus peranan software sendiri yaitu adalah menggantikan peranan manusia dengan otomasi terhadap suatu tugas dan proses, memperkuat peranan manusia dengan membantu manusia mengerjakan suatu tugas dan proses lebih baik dan tertata. Lalu restrukturasi peran manusia dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. Lalu hiburan dan permainan dengan menyajikan aplikasi interaktif, hiburan yang semakin dekat dengan kenyataan seperti AI. Lalu ada karakteristik software. Karakteristik software sendiri itu mempunyai daya guna yang tinggi atau usability, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai atau functionality, mampu diandalkan, reliable, mudah dirawat atau diperbaiki atau maintainability, lebih efisien, mempunyai UI yang menarik, lalu mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Software engineering, SDLC atau Software Development Cycle merupakan suatu proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan suatu sistem. Contoh siklus hidup SDLC yaitu ada waterfall model, V model, spiral model, frontier model, prototyping, ada RAD, dan lain sebagainya. Ada Scrum juga. Lalu proses-proses dalam pengembangan perangkat lunak atau SDLC itu ada melalui beberapa proses, yaitu planning atau perencanaan, analisis melakukan analisis dari perancangan tersebut, desain melakukan desain, development itu pengembangan dari desain, implementation itu mengimplementasikan software yang telah dibentuk, lalu maintenance yaitu pemeliharaan software setelah selesai digunakan. Lalu orang-orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak ada di bagian manager, ada project manager, configuration manager, sama quality assurance manager.
Untuk di bagian software development atau software developer ada analis, designer, dan programmer. Lalu di bagian supportnya ada administration, technical support for customers seperti helpdesk dan customer care. Lalu software requirement proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta peranannya. Contohnya ada user atau klien atau customer, ada market analysis, lalu ada regulator yang memiliki aturan, dan software engineer. Requirement source merupakan sumber-sumber kebutuhan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Requirement source di sini yaitu ada goals, yaitu tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Lalu ada domain knowledge, yaitu pengetahuan tentang domain dari aplikasi atau perangkat lunak yang memberikan latar belakang terhadap suatu perincian requirement. Lalu ada stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pengembangan perangkat lunak. Lalu ada business rules atau batasan-batasan dalam pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan bisnis yang diambil. Lalu ada operational environment, itu persyaratan dalam penggunaan hardware dan software yang bergantung dengan lingkungan atau environment operasional itu sendiri. Lalu ada elicitation technique, yaitu merupakan teknik yang dilakukan dalam pengumpulan kebutuhan perangkat lunak atau pengumpulan requirement, yaitu dengan cara interview atau wawancara, slide, atau juga membuat skenario atau membuat prototype. Lalu bisa juga melalui rapat dengan stakeholder dan user maupun klien. Bisa juga melalui observasi terhadap permasalahan-masalahan yang akan disempurnakan melalui perangkat lunak tersebut, atau membuat user story seperti itu yang berdasarkan dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Lalu system requirement fundamental. System requirement fundamental itu ada dua, yaitu ada sistem requirement fungsional dan non-fungsional. Sistem requirement fungsional merupakan kebutuhan perangkat lunak yang berhubungan langsung dengan sistem secara fungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang bereaksi terhadap inputan tertentu. Lalu sistem requirement non-fungsional merupakan kebutuhan perangkat lunak yang tidak langsung berhubungan dengan fungsi sistem secara spesifik. Nah, salah satu contohnya sistem requirement fungsional itu seperti fungsi-fungsi yang ada di dalam software tersebut, seperti fungsi perhitungan gaji, fungsi perhitungan cuti, fungsi function yang ada di dalam software yang membantu software tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Kalau untuk sistem requirement non-functional itu ada technical requirements, yaitu merupakan karakteristik kebutuhan software yang berkaitan langsung dengan lingkungan hardware dan software. Lalu ada performance requirement yang merupakan karakteristik kebutuhan software yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput dan response time. Lalu ada usability requirement yang dimana merupakan karakteristik kebutuhan software yang berkaitan dengan user atau pengguna seperti user interface atau UI. Lalu ada reliability requirements, yaitu karakteristik kebutuhan software yang berkaitan dengan keandalan sistem. Lalu ada security requirement, yaitu karakteristik kebutuhan software yang berkaitan dengan masalah keamanan sistem. Oke, lanjutnya desain. Desain merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dengan 4 fokus area utama, yaitu desain data, arsitektur, komponen, dan desain user interface atau UI. Lalu software design principle itu ada proses prinsip dari software design itu ada proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Lalu desain harus dapat dilacak ke dalam model analisis, tidak melakukan desain pada hal yang sama berulang-ulang. Desain harus merepresentasikan masalah pada keadaan nyata. Desain harus memperlihatkan keseragaman dan integrasi. Lalu desain harus terstruktur untuk mengantisipasi dari perubahan. Lalu desain itu bukan coding dan coding bukan desain. Lalu penilaian kualitas desain harus dilaksanakan pada saat desain tersebut dibuat. Lalu desain harus direview untuk meminimasi kesalahan konseptual. Konsep desain memberikan kerangka kerja untuk mendapatkan program yang berfungsi dengan benar. Konsep desain abstraksi, yaitu mengizinkan desainer berfokus pada pemecahan masalah tanpa khawatir tentang detail level rendah yang tidak relevan. Dan konsep ini ada dua, yaitu procedural abstraction, yaitu sequence dari event, dan data abstraction, yaitu kumpulan objek data. Lalu konsep desain modularitas merupakan derajat di mana software dapat dimengerti dengan memeriksa komponennya secara independen. Lalu ada arsitektur software, merupakan struktur hierarki dari komponen program atau modul, cara bagaimana komponen tersebut berinteraksi, dan struktur data yang digunakan dalam
digunakan oleh komponen. Lalu ada hierarchy control, disebut juga struktur program, merepresentasikan organisasi secara hierarkis, komponen program atau modul, serta mengimplikasikan serta suatu hierarki kontrol, tidak merepresentasikan aspek prosedural SW atau misalnya urutan proses dan pengelolaan operasi. Konsep desain. Nah, di sini ada struktur data, itu representasi dari hubungan logis antara elemen-elemen data individual. Lalu software prosedur, spesifikasi proses yang sama, seperti event sequence, titik keputusan, operasi pengelolaan, struktur data. Lalu ada penyembunyian informasi data dan prosedur yang terkandung dalam modul tidak dapat diakses oleh modul lain yang tidak mempunyai kebutuhan terhadap informasi tersebut. Lalu data design, yaitu mengubah objek data yang didefinisikan pada model analisis menjadi struktur data yang ada dalam perangkat lunak. Atribut yang dimiliki objek data, hubungan di antara objek data dan penggunaan dalam program semuanya mempengaruhi pemilihan struktur data. Lalu interface design, yaitu meliputi antarmuka, program internal dan eksternal serta desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Software struktur dan arsitektur. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak merupakan gambaran yang menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak yang kaitannya dengan interaksi perangkat lunak dan perangkat keras. Tujuan dari desain arsitektur adalah untuk menentukan bagaimana komponen perangkat lunak dari sistem informasi akan dialokasikan ke perangkat keras sistem. Jenis-jenis arsitektur ada arsitektur terpusat, yang dimana pemrosesan data terpusat yang biasanya disebut komputansi terpusat, di mana semua pemrosesan data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan pada suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai, sedangkan komputer lain hanya berfungsi sebagai input-output data saja. Lalu ada arsitektur tersebar atau terdistribusi, pemrosesan data itu tersebar dan terdistribusi, membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil, tetapi pada hakikatnya masing-masing subsistem tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat. Lalu ada client server arsitektur, di mana dalam arsitektur ini klien bertanggung jawab untuk level presentasi aplikasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Lalu ada virtualization, yaitu konsep akses sebuah server fisik atau hardware ke virtual server. Digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual atau operating system atau GUI operating system agar dapat berbagi sebuah hardware. Desain antarmuka adalah proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal, misalnya pelanggan, pemasok, atau sistem lain. Prinsip desain antarmuka itu ada user compatibility atau kompatibilitas pengguna, product compatibility atau kompatibilitas produk, text compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, WYSYWYG atau what you see is what you get, lalu flexibility, responsiveness, invisible technology, robustness, protection. Software design strategis. Software design strategis ini ada 3, yaitu function oriented strategy, yang mana merupakan salah satu metode klasik dalam perancangan perangkat lunak, di mana pada dekomposisi pusat mengidentifikasi fungsi utama perangkat lunak dan kemudian dilakukan elaborasi dan memperbaiki fungsi utama perangkat lunak dengan top down secara tepat. Function oriented model antara lain ada data flow diagram, structure chart, dan pseudocode. Lalu ada object oriented design strategi, yaitu merupakan salah satu metode perancangan perangkat lunak di mana sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. Salah contohnya yaitu UML atau Unified Model Language, yang dimana menggunakan aktor-aktor untuk menggunakan model dan aktor untuk merepresentasikan setiap aktor, merepresentasikan sebuah perangkat lunak dengan aktor-aktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Data struktur desain, yaitu merupakan metode perancangan perangkat lunak yang berfokus pada data yang memodelkan kebutuhan data menggunakan IR diagram. Lalu implementation, konsep dasar konstruksi perangkat lunak. Konsep dasar konstruksi perangkat lunak itu ada minimizing complexity, yaitu meminimalisir kompleksitas terhadap kode yang dibangun. Lalu ada anticipation change, yaitu mengantisipasi terhadap perubahan agar perangkat lunak dapat ditingkatkan, di-upgrade tanpa mengganggu struktur dasarnya.
Lalu ada construction for verification, itu membangun software yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Lalu reuse, yang dimana software itu bisa dapat dibangun atau digunakan kembali. Lalu standard in construction, yaitu menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi untuk membantu mencapai proyek dengan tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Seperti itu konsep dasar dari konstruksi perangkat lunak. Lalu ada API. API adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem informasi atau sistem tertentu. Jadi API di sini itu Application Program Interface, yang dimana di dalamnya terdapat fungsi-fungsi yang bisa digunakan oleh programmer dalam membangun sebuah perangkat lunak atau mengembangkan sebuah perangkat lunak dengan lebih cepat lagi tanpa harus membangunnya dari awal. Seperti itu, dan API di sini dapat menjadikan sebuah integrasi dapat mengintegrasikan sebuah aplikasi melalui API di sini. Lalu tujuan penggunaan API adalah mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membangun fitur yang serupa. Seperti itu. Lalu ada tahapan testing ada unit testing, integration testing, system testing, dan sama acceptance testing. Lalu ke maintenance. Maintenance merupakan aktivitas perubahan atau modifikasi perangkat lunak setelah perangkat lunak digunakan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja dengan tetap mempertahankan integritas perangkat lunak tersebut. Lalu kategori dari software maintenance ada corrective maintenance, yaitu perubahan yang dilakukan guna memperbaiki kesalahan. Lalu ada adaptive maintenance, yaitu perawatan berdasarkan perubahan lingkungan. Lalu ada preventive maintenance, perubahan untuk meningkatkan kualitas sistem tanpa merubah fungsinya. Lalu ada preventive maintenance, yaitu meningkatkan reliability, future maintainability, future assessment, reverse engineering, dan re-engineering. Lalu ada software maintenance tool, itu ada program slicer, dapat memilih program yang terkena pengaruh perubahan. Lalu ada static analyzer, memberikan general view atau pandangan umum dari dan ringkasan dari si program. Ada dynamic analyzer, itu membantu melacak jalur eksekusi dari program. Lalu ada data flow analyzer, membantu melacak aliran data. Lalu ada cross references, itu menghasilkan indeks komponen program. Lalu ada dependency analyzers, itu membantu menganalisis dan memahami hubungan timbal balik antar komponen suatu program. Lalu transaction merupakan eksekusi program oleh user di BMS. Transaksi merupakan eksekusi program user oleh DBMS baik dalam mengakses maupun memodifikasi data. Jadi transaksi di sini yaitu sebuah proses atau alur dari user dan database. Jadi di database di sini, dalam database dari BMS atau database management system ini, ada yang dinamakan property ACID, yang dimana untuk menjaga data pada kondisi konkuren dan terjadi kesalahan sistem. Yaitu yang pertama, I-nya sendiri itu adalah atomicity, yaitu semua aksi dalam sebuah transaksi dilakukan atau tidak dilakukan sama sekali. Lalu ada konsistensi, yaitu transaksi harus dipastikan berjalan sampai selesai dengan sendirinya dan meninggalkan database dalam kondisi yang konsisten. Lalu ada isolation, yaitu saat sebuah transaksi melakukan modifikasi, data yang sedang dimodifikasi harus diisolasi dari transaksi lain. Jadi datanya dapat diakses dalam kondisi sebelum modifikasi atau sesudah, dan tidak dapat diakses dalam keadaan intermediate. Lalu ada durability atau daya tahan, itu memastikan bahwa hasil eksekusi atau keadaan data setelah dilakukan transaksi sampai selesai bertahan secara permanen. Saat terjadi kegagalan sistem atau cache, maka data akan berada pada kondisi terakhir. Inilah properti yang harus ada di dalam transaksi. Lalu software quality fundamental. Software quality merupakan sejauh mana sistem, komponen, atau proses memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sejauh mana sistem, komponen, atau proses memenuhi kebutuhan atau harapan pelanggan atau pengguna. Software quality mengukur seberapa baik perangkat lunak dirancang dan seberapa baik perangkat lunak tersebut sesuai dengan desain tersebut. Software quality aspect, yaitu ada functional quality, yang mana memenuhi requirement software, menghasilkan software dengan minimal defect atau kerusakan, performance yang baik dan mudah dipelajari atau digunakan. Itu aspek-aspek yang ada dalam functional quality. Lalu ada structural quality, yaitu yang mana adalah aspek-aspek yang mana kode itu mudah untuk dilakukan testing, untuk kode itu mudah dilakukan perawatan atau maintainability, kodenya mudah dipahami atau
understandability, lalu kodenya efisien, lalu keamanan common code atau common suatu software terjaga. Lalu ada aspek proses quality, yaitu aspek dimana tepat waktu dan sesuai dengan budget, dimana software ini tepat waktu dan sesuai dengan budget yang telah ditentukan di saat planning. Lalu ada SQM subkategori, yaitu ada software quality planning, itu penentuan standar kualitas yang akan digunakan. Software quality assurance, yaitu serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. Lalu ada software quality control, serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. Lalu ada software proses implement, yaitu serangkaian kegiatan yang menentukan dan menilai kecukupan proses perangkat lunak. Software configuration management. Software configuration management di sini merupakan pengelolaan sistem perangkat lunak yang berkembang, mengendalikan biaya yang terlibat dalam pembuatan perubahan pada suatu sistem. Software configuration management activities. Software configuration management activities itu ada configuration item identification atau pemodelan sistem sebagai satu set komponen yang terus berkembang. Lalu ada promotion management, pembuatan versi untuk pengembangan lain. Lalu ada release management, pembuatan versi untuk klien dan pengguna. Lalu ada branch management, yaitu manajemen pengembangan bersamaan. Variant management, yaitu pengembangan versi berbeda untuk hidup berdampingan. Lalu ada change management, yaitu penanganan persetujuan dan pelacakan dari permintaan perubahan. Lalu sini ada baseline, yang merupakan suatu spesifikasi atau produk yang telah secara resmi ditinjau dan disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab setelah itu berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut dan dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal. Oke. Di software configuration manager ini ada software configuration tools, yang dimana itu ada software untuk version control atau Git dan SVN. Ada lagi namanya Puppet, Chef, Octopus Deploy, TeamCity Configuration Tool, Bamboo, Router, Juju Configuration Tool, Saltac, Ansible, dan lain-lain. Kegiatan SCM dibuat untuk mengidentifikasi perubahan, mengontrol perubahan, mengimplementasikan perubahan dengan benar, melaporkan perubahan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dan software configuration management plan itu mendefinisikan jenis dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Lalu menentukan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan pembuatan baseline. Lalu mendefinisikan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun dalam penggunaannya. Lalu mendefinisikan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Jadi salah satu configuration management yang paling sering digunakan itu seperti version control, yaitu Git atau GitHub, yang dimana fungsi dari Git sendiri itu adalah agar kita bisa bekerja sama atau saat mengerjakan suatu proyek kita bekerja sama dengan sebuah tim, yang dimana setiap kali kita membangun proyek tersebut jika terjadi sebuah perubahan atau penambahan suatu function atau model, kita bisa bekerjakannya bersama di dalam satu software di sini yang dinamakan Git, yang dimana software di sini seperti halnya merangkum setiap langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan dalam pengembangan proyek bersama tim. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.